Dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Giat belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Cita-cita pastikan terbukti. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Cita-cita pastikan terbukti. Teman-teman, ini sama saudara
Inilah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah, selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah aku punya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Zuriah Sarjana Pendidikan dan kepada teman-teman rekan-rekan di TKIT Asarima yang saya cintai. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara ingin membagikan susunan acara pada sosialisasi dalam rangka sosialisasi diseminasi sosial budaya positif yang akan kita simak bersama-sama nanti selama 1 jam ke depan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung waktu sudah siang, langsung saja kami persilahkan kepada Ustazah Zuriah Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan sosialisasi, yaitu diseminasi sosialisasi budaya positif. Waktu secukupnya kami persilahkan. Semoga. Terima kasih kepada Ustazah Putri, saya sampaikan atas waktunya. Sebelum dimulai, tanya kabar dulu ya. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Rohana Rusdiati, yang kami hormati teman-teman pendidik dari Ustazah TKIT Asarima. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di sini untuk berbagi ilmu, untuk belajar bersama. Terima kasih, tidak lupa karena kita sudah diberi kesempatan nikmat yang banyak, mari kita baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan juga untuk Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Dan tidak lupa salawat serta salam juga kita sampaikan untuk keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang selalu di jalannya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu langsung saja ya. Nah, di sini budaya positif. Seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya yang baik
bisa menunjang kita untuk berkembang lebih baik lagi. Budaya positif dapat berjalan dengan menerapkan konsep-konsep inti, antara lain disiplin positif, memahami teori motivasi, kemudian perilaku manusia yang terkait dengan hukuman dan penghargaan, kemudian juga mengetahui posisi kontrol guru. Kita harus tahu posisi kita itu sebagai guru itu seperti apa. Kemudian kita juga hendaknya bisa membuat pembuatan, memahami bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Langsung saja. Nah, di sini kita lihat konsep utama dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kita harus memahami itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya nanti ya kita akan membahas tentang restitusi posisi kontrol guru. Posisi kita itu kontrol guru itu sebagai apa saja. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan memahami tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita harus memahami dulu bahwasannya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Gitu ya. Jadi dengan kodrat yang ada mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, peran seorang pendidik yang dapat dilakukan adalah menuntun anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan memperbaiki laku, bukan dasarnya. Kalau dasarnya tadi kodrat ya, kodrat manusia itu sesungguhnya kan ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang selanjutnya menuntun. Nah, menuntun itu seperti apa? Jadi kita sebagai pendidik itu fungsi kita itu hanya menuntun tadi kodrat yang sudah ada itu. Menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendampingi anak dalam tumbuh kembang anak untuk menemukan atau mencapai hal-hal baru dalam kehidupannya, sehingga anak akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang mandiri, bertumbuh dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Jadi perlu kita sering mengingatkan diri kita ya, bahwa kita sebagai guru itu sebagai penuntun, bukan sebagai penuntun di sini mungkin lebih dekat dengan kayak fasilitator gitu ya Ustazah ya. Jadi menuntun menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, mendampingi anak untuk tumbuh, menemukan dan mencapai hal-hal baru dalam kehidupannya dengan untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertumbuh dengan nyaman dan bahagia. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Benar tidak Ibu? Oh ya, sebelumnya disiplin, kalau mendengarkan kata disiplin yang terlintas di kepala kita apa coba? Tepat waktu, apalagi terpaksa, apalagi tertib. Itu ya. Jadi tertib, terpaksa, tepat waktu itu yang ada di terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Karena biasanya nanti kalau tidak sesuai dengan aturan nanti dihukum gitu. Jadi sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ingat ya, alternatif terakhir dan itu kalau bisa tidak digunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi terpaksa, kemudian hukuman, pokoknya sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kemudian di sini pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Mungkin kalau sebagai contoh, kita ya sebagai ustadzah, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, berarti penguasa di sini ya dari peraturan sekolah itu sendiri yang bisa mendisiplinkan kita. Kalau di kelas berarti kesepakatan di kelas tersebut yang bisa mendisiplinkan anak. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin itu harus di dalam suasana yang merdeka. Kenapa? Karena nanti akan memberikan efek yang baik ketika disiplin itu dilaksanakan dengan suasana yang merdeka. Selanjutnya, nah, disiplin positif di sini, pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Dian Ghosh mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Tadi ya, self disiplin, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif tersebut, maka setiap warga sekolah di sini baik ustadzah, kemudian tenaga kependidikan dan tenaga administrasi juga termasuk ibu dapur dan lain sebagainya. Lanjut nih. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran di sini adalah guru itu sendiri, betul tidak? Ya. Nah, jadi ini harus ada sinergi ya. Tujuan mulia itu harus bersinergi, berkesinambungan pembelajaran itu. Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Nah, disiplin positif itu ada 3 hal. Yang pertama, bahwa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak diajak sadar bahwa bertanggung jawab terhadap disiplin itu sendiri. Kemudian menumbuhkan kesadaran dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kebaikan. Kemudian disiplin diri mengarah kepada kemampuan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang selanjutnya diharapkan murid bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam dirinya. Kenapa dia harus berbuat seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini? Itu menyadari,
Jadi motivasi internal bukan karena paksaan, bukan karena pujian, atau bukan karena hukuman. Mungkin ibu-ibu di sini bahkan saya pernah melakukan, mungkin juga masih kaitannya dengan pujian. Jadi ini ada beberapa pendapat bahwa memberikan reward itu tidak benar. Ini ada beberapa pendapat. Kemudian yang selanjutnya kaitannya tentang disiplin positif tadi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia pertama itu kebutuhan bertahan hidup, itu bersifat fisik ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis ini psikis perasaan. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok dimanapun kita tergabung. Nah, kaitannya dengan kasih sayang dan rasa diterima untuk anak-anak itu, mereka perlu diterima dengan teman-teman di lingkungan sekolahnya, baik di kelas ataupun oleh gurunya sendiri. Itu harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Mereka sebagai manusia butuh hal itu, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi sebagai manusia yang normal, insya Allah kita butuh penguasaan atau pengakuan atas kemampuan kita. Di sini tadi sebagai rasa harga diri kita sebagai seorang manusia, perlu kita untuk butuh sebuah pengakuan atau penguasaan. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi wajar kalau kita menemui anak-anak kita tadi suka mencoba-coba, banyak bertanya, karena memang mereka butuh hal itu. Dan kita sebagai orang dewasa juga memerlukan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan atau fun. Sebagai manusia, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi seolah-olah kita robot ya, tidak menikmati hidup gitu. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Karena sesuatu yang menyenangkan itu, mereka akan sangat intens, bisa fokus. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama, motivasi seseorang itu di sini dibedakan menjadi 2 ya, motivasi dari eksternal atau dari luar, kemudian motivasi dari internal. Kaitannya dengan disiplin positif,
Jadi disiplin positif tadi, self disiplin dari dalam diri itu, kenapa dia melakukan perbuatan baik, disiplin yang baik, motivasi dari luarnya karena ada dua. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia disiplin baik karena untuk menghindari hukuman. Dan yang kedua, dia melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau reward, penghargaan dari orang lain. Itu dari luar ya. Nah ini yang bagus, yang terakhir. Jadi motivasi dari dalam diri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika mereka melakukan hal yang baik, yang positif, itu memang motivasinya dari dalam diri, ingin menjadi pribadi yang baik. Mungkin bisa kita contohkan ya, ketika kita ada acara yang baik, kita datang, motivasinya dari dalam diri, aku ingin dapat ilmu dan lain sebagainya. Tetapi kalau motivasi dari eksternal, bisa jadi dia datang ke acara tersebut karena nanti mau dapat sertifikat, nanti mau dapat kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman dan reward, kemudian yang dari dalam diri karena ingin menghargai diri sendiri untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Kemudian yang selanjutnya, posisi restitusi kita sebagai guru di sini ada 5 posisi sebagai seorang guru dalam posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, selanjutnya sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, apakah peran kita sebagai guru itu di sini yang paling pas, yang paling baik? Kita sebagai guru itu seperti apa? Baik, mari kita akan ulas satu persatu posisi kontrol dari kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini, guru, seorang penghukum bisa jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi menjadi sebuah alasan legalitas bagi seorang penghukum itu. Kemudian yang selanjutnya, penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, atau kamu selalu saja salah, seperti itu. Beberapa kata-kata yang biasa dilontarkan oleh seorang penghukum. Kemudian yang selanjutnya, bahwa guru seperti ini itu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi semua murid yang ada di kelas tersebut harus ikut cara yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian penghukum biasanya bersuara tinggi, nada suaranya itu tinggi, kemudian bahasa tubuhnya atau gesturnya itu suara tinggi, mata melotot dan jari telunjuknya itu menghardik. Awas ya, patuhi aturan saya, kalau tidak awas, kamu selalu saja salah. Jadi jari telunjuknya ini selalu ikut menunjuk-nunjuk gitu. Kemudian dari hasil penghukum ini nanti akan menghasilkan anak tersebut atau murid itu akan marah, kemudian mendendam atau bersifat agresif. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa posisi penghukum itu tidak sesuai dan tidak akan berhasil dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol dalam restitusi yang selanjutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi guru akan bersuara lebih lembut. Jadi gesturnya itu dia akan memelankan suaranya. Kemudian ciri-cirinya selain bersuara lembut, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi seolah-olah ini menekan menciptakan suasana agar orang yang dihadapannya atau murid tersebut menjadi tidak nyaman, merasa bersalah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pembuat merasa bersalah ini mereka akan kata-kata yang sering mereka
ungkapkan itu, misalnya, ayolah bantulah demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, jadi sekarang bantu demi Bapak ya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, seperti itu. Itu beberapa contoh kalimat jadi dari seorang pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, pada posisi ini murid itu akan memiliki penilaian sendiri yang buruk tentang diri mereka, karena tadi di awal anak itu dibuat merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Jadi di sini anak itu menganggap dirinya itu buruk seperti itu. Kemudian anak juga akan merasa dikecewakan oleh orang yang disayanginya. Kemudian pembuat merasa bersalah ini biasanya suara memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuh juga merapat kepada anak lesu. Jadi pada posisi pembuat merasa bersalah ini, guru akan bersikap lebih lesu, kemudian suaranya yang lembut. Jadi seolah-olah itu karena perbuatan si anak tersebut, guru menjadi sedih, seperti itu. Kemudian dari pembuat rasa bersalah ini, ketika anak tadi merasa buruk karena tadi tidak nyaman, salah, rendah diri seperti itu, nanti akan menghasilkan anak merasa bersalah. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Jadi pada posisi ini anak menjadi menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan juga kurang dihargai. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi yang selanjutnya adalah posisi teman. Jadi posisi guru di sini memposisikan diri sebagai seorang teman. Di sini ciri-cirinya yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena mereka akan berusaha, jadi dengan posisinya tidak menyakiti murid itu memposisikan diri sebagai teman agar guru mampu mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif gitu. Jadi bisa positif ataupun negatif. Kemudian positif di sini berupaya untuk menjaga hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang selanjutnya, bahwa guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya beberapa kata yang akan yang disampaikan itu, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Jadi memposisikan diri sebagai seorang teman akrab seperti itu, dan hal itu dilakukan untuk mengontrol murid gitu. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut yang tadi anak sudah menganggap seperti teman itu, ketika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka si murid tersebut akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha gitu. Karena dan murid tersebut hanya akan bertindak untuk guru tertentu, guru yang tadi dia anggap teman, dia anggap dekat seperti itu, dan dia tidak akan tidak akan melaksanakan atau melakukan kepada guru lain selain guru tersebut. Nah, murid akan tergantung kepada guru tersebut. Jadi dia melakukan perbuatan itu atau hal-hal yang positif itu dilakukan karena dari guru tersebut, karena motivasi dan lain sebagainya, belum keluar dari dalam dirinya. Nah, di sini posisi sebagai teman, guru sebagai teman itu biasanya bernada suaranya itu ramah, akrab, dan bercanda, diselingi dengan candaan ketika dalam berkomunikasi dengan murid. Kemudian bahasa tubuh dari sosok atau posisi kontrol seorang teman ini, biasanya badan akan merapat kepada muridnya. Kemudian mata tersenyum, mata dan senyum yang jenaka. Jadi ramah gitu, lebih aware gitu. Jadi anak akan merasa nyaman seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian yang selanjutnya,
Nah, sebagai pemantau, posisi kontrol yang selanjutnya sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Jadi posisi di sini guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru memantau itu karena mengikuti peraturan-peraturan yang ada, kemudian juga yang diikuti oleh konsekuensi yang ada. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini itu ada sekat antara guru dan murid, itu ada sekat karena karena dibatasi oleh peraturan dan konsekuensi. Beda lagi kalau tadi yang posisi teman itu terlalu akrab sehingga tidak ada batasan. Nah, di sini sebagai pemantau itu ada jarak yang memisahkan karena harus mengikuti peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di situ. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya ketika berkomunikasi dengan murid, peraturannya apa? Ketika murid melakukan suatu kesalahan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Coba sanksi atau konsekuensi apa yang konsekuensi apa dari kesalahanmu itu, seperti itu. Jadi itu beberapa contoh kata-kata yang disampaikan oleh posisi seorang pemantau gitu. Dan hasil dari posisi pemantau ini yang dihasilkan adalah murid nanti akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, di sini guru harus tetap memantau karena anak melakukan sesuatu hal positif atau yang baik itu karena didasari oleh peraturan dan konsekuensi, belum timbul dari dalam dirinya, dari kesadarannya, seperti itu. Itu dari posisi pemantau. Yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, jadi nanti kita akan melihat dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut nanti yang paling relevan, yang paling baik di antara kelimanya itu apa. Nah, di sini posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru sebagai manajer. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi murid itu diajak berkomunikasi, berdiskusi sehingga murid itu mampu merefleksikan atas tindakan yang dia lakukan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, anak diajak berpikir, berdiskusi, oh ini seperti ini karena seperti ini, kalau saya seperti ini nanti akan seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi anak diajak untuk merefleksikan diri atas tindakannya. Nah, di sini guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, pada posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid dan memerdekakan murid. Maksudnya dalam hal ini adalah disiplin yang ada, yang dihasilkan itu hasil dari karena tadi hasil dari dari masukan anak-anak tersebut, dan disiplin tersebut berpihak kepada si murid, kemudian memerdekakan murid dalam hal ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan murid. Jadi murid itu tidak merasa tertekan ketika mengikuti peraturan atau melaksanakan peraturan atau apapun itu. Mereka itu merasa memang harus dilakukan dari dalam dirinya, sukarela, seperti itu, merdeka. Kemudian di sini posisi kita guru sebagai manajer itu salah satu ciri khasnya itu nada suaranya itu tulus, memang tulus dari
tulus dari dalam hati. Kemudian bahasa tubuh juga tidak kaku, tidak dibuat-buat, karena memang ya tulus tadi. Kalau tulus dari hati, insya Allah akan keluar ke tingkah laku kita gitu. Kemudian akan mendekat kepada murid. Kemudian hasil yang akan dihasilkan dari posisi kontrol guru sebagai seorang manajer itu nanti akan menghasilkan murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Karena seperti yang di awal disampaikan tadi bahwa guru akan mengajukan pertanyaan yang bermakna, membuka pikiran murid, kemudian murid itu mampu merefleksikan atas tindakannya, kemudian guru akan membantu murid menemukan, memecahkan masalahnya secara mandiri seperti itu. Jadi nanti akan menghasilkan murid yang dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi mandiri, merdeka, bebas itu, namun juga tetap bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya sendiri, yang pada akhirnya nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman begitu. Jadi dari kelima posisi kontrol seorang guru dalam restitusi tersebut, yang paling ideal adalah manajer, karena nanti di sini guru akan membantu siswa itu dalam mengajukan pertanyaan yang anak-anak diajak berpikir hal-hal yang bermakna, kemudian juga anak-anak mampu merefleksikan tindakannya, dan nanti anak akan secara mandiri mampu memecahkan masalahnya dari dirinya atas bantuan dari guru tersebut. Nah itu jadi kesimpulannya, posisi restitusi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman, keyakinan kelas. Nah ketika kita tadi sudah mengetahui tentang posisi kontrol kita, posisi kontrol seorang guru pada restitusi tersebut, kemudian kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau lebih kepada kesepakatan bersama itu. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi keyakinan tersebut akan memotivasi muncul dari dalam dirinya, bukan atas desakan atau dorongan dari luar. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi murid akan menjalankan keyakinannya itu dari dalam dirinya, sukarela seperti itu. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian di sini akan kita lihat keyakinan kelas itu juga punya prinsip juga, bahwa di sini guru itu punya peran penting dalam dalam keyakinan kelas itu. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya memanajer tadi sebagai seorang manajer. Jadi membantu mewujudkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan dan harus berupa pernyataan universal menyeluruh yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Di sini murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, sehingga mereka akan memahami tujuan mulianya. Dan dengan hal itu murid nanti akan menjalankan keyakinan kelasnya itu tulus dari dalam
dirinya, muncul dari dalam dirinya, bukan karena atas dorongan peraturan atau konsekuensi yang akan timbul ketika dia tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama yang perlu disiapkan, jadi teman-teman, karena kita di TK, ini kita sesuaikan ya dengan anak-anak kita di TK gitu. Jadi yang pertama itu perlu kita setelah kita berkoordinasi, yang pertama tentunya kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat. Yang selanjutnya yang harus disiapkan yaitu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama kertas kasturo, kemudian kertas, atau bisa kertas manila atau kertas karton, kemudian spidol, gambar, lem, gunting, dan stamping. Kemudian yang selanjutnya kita di dalam kelas menyampaikan pentingnya keyakinan kelas kepada murid, memahamkan bahwa keyakinan kelas itu sangat penting. Nah, kemudian yang selanjutnya guru memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan usulan keyakinan kelas dari murid-murid tersebut. Jadi nanti di kelas anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan keyakinannya, misalnya kalau yang sudah dilaksanakan kemarin, tidak boleh mencubit, tidak boleh memukul. Nah, nanti guru bisa membantu membuat kata-kata yang tepat, yang universal. Tidak boleh mencubit, tidak boleh memukul. Oke, berarti kita harus sayang temannya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dibantu usulan-usulan dari keyakinan kelas tersebut bisa disampaikan kepada anak, dan nanti guru membantu untuk memberikan kata-kata yang lebih relevan dan mudah dipahami gitu. Kemudian di sini yang selanjutnya, setelah menampung usulan tersebut, guru akan menulis usulan dari masing-masing anak itu satu persatu, ditulis di kertas karton atau kertas yang sudah tersedia tadi. Kemudian ditulis di situ satu persatu. Misalnya si A usul tadi tidak boleh memukul, tidak boleh mencubit. Oke, berarti kita sayang teman ya, ditulis. Kemudian usulan yang lain dan selanjutnya. Kemudian setelah selesai keyakinan kelas tersebut selesai sampai akhir, guru membacakan keyakinan kelas yang sudah dirancang. Begitu. Nah, ketika sudah dibacakan, kemudian bagaimana kita sepakat? Nah, kalau sudah sepakat, nanti guru mengajak murid, kalau istilahnya kita itu karena sukarela semua sudah setuju, oke, kita buat tanda tangan. Nah, karena teman-teman kita dari TK, kalau tanda tangan belum bisa, jadi bisa dilakukan dengan menulis nama atau membubuhkan cap jari jempolnya di atas kertas yang tadi berisi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir itu menempel hasil keyakinan kelas tersebut di dinding atau papan yang mudah dilihat. Insya Allah nanti karena keyakinan kelas yang dibuat itu atas kesepakatan atau yang muncul dari anak-anak tersebut, jadi insya Allah nanti anak-anak akan sadar dengan sadar apa yang harus dilakukan, sadar untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini dijelaskan dalam bukunya Restruction School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi ini segitiga restitusi itu dalam membantu kita dalam pemecahan suatu masalah. Jadi yang pertama itu validasi tindakan yang salah di sebelah sana, guys. Jadi ini bisa ini salah satu pertanyaan yang ada di samping sana itu. Jadi ketika ada masalah, kita ajak ngobrol anak kita, kemudian ditanyakan dulu, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu, misalnya dia nakal gitu ya, diajak ngobrol dulu. Jadi kita harus netral, harus tahu dulu alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang
lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ditanya dulu kenapa, alasannya kamu melakukan itu. Kemudian distabilkan identitasnya dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun demikian, pernah ibu datang terlambat, misalnya pernah ibu lupa naruh barang, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah ada. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti anak akan muncul, apakah akan yang seperti misalnya tidak sayang teman. Kemudian kalau anak yang ini, insya Allah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Aku akan jadi anak yang sayang sama temannya, dan sebagainya. Itu tahapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin untuk lebih memahami lagi, akan saya putarkan video terkait dengan segitiga restitusi. Ini contoh nih, monggo silakan di Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, saya banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Itu menstabilkan identitas dulu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi ya Ibu-ibu contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi menstabilkan emosi. Jadi anak diajak ngobrol dulu tadi kesalahan apa, kemudian pada akhirnya tadi di tengah-tengah pertama dia meledak-ledak, kemudian setelah tersampaikan unek-uneknya dan sebagainya bisa menyampaikan, dinetralkan, distabilkan, kemudian di akhir dia sudah mulai dan karena memahami keyakinan bersama yang sudah dibuat. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan? Saya dulu. Ya. Itu kan kalau versi anak SMA ya. Ya. Kalau anak TK itu harus gimana ya? Soalnya kita kan mengajaknya di TK. Jadi sebaiknya bagaimana? Kadang kan anak itu emosinya itu nggak langsung surut. Kadang ada yang guling-guling sampai gigit sampai mukul gitu. Terus sebaiknya kami sebagai pendidik harus bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah kemarin karena setelah mendapatkan materi ini, di sini saya menjadi lebih karena tahu tahapan-tahapan segitiga restitusi itu, saya belajar untuk lebih tenang. Jadi kita menenangkan diri dulu. Jadi kita sebagai guru tenang dulu, kemudian anak dibuat tenang. Kalau sudah baru diajak. Kalau bisa face to face, jangan ada teman-teman yang lain. Kemudian tadi di tahapan awal itu kan anak diajak untuk menyampaikan unek-uneknya kenapa seperti itu biar emosinya keluar semua dulu. Kemudian diajak ngobrol, kemudian dia bisa menyampaikan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Gitu. Jadi kita tenang dulu seperti itu. Insya Allah nanti anak juga akan bisa bahagia karena menyampaikan unek-uneknya dan dia akan mendapatkan pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Begitu? Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya tuh mau bertanya untuk beberapa anak yang belum bisa menyampaikan ya. Maksudnya belum bisa menyampaikan maksudnya belum bisa berbicara. Oke, maksudnya menyampaikan secara lisan kejadian yang dia alami itu bagaimana solusinya ya? Solusinya mungkin kita juga perlu menghadirkan ini ya, kalau untuk anak TK teman yang mengetahui kejadian tersebut seperti itu. Dan kita juga harus membangun komunikasi yang lebih intens ya, karena kalau di TK itu memang salah satu kendalanya anak belum bisa mengungkapkan apalagi kalau anak yang tidak terbiasa menyampaikan pemikirannya, unek-uneknya dan lain sebagainya, itu harus menjadi PR kita. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan itu bisa dilakukan kita dalam menemani kita anak-anak di sekolah ataupun anak-anak kita di rumah. Alhamdulillah dengan adanya ini, kemarin pengalaman anak saya sendiri yang di pondok, ketika telepon dia nangis macam-macam unek-unek seperti tadi contoh yang anak SMA tadi. Jadi saya dengarkan dulu, kemudian ketika bertemu dia menyampaikan apa yang harus dilakukan jadi kita sebagai orang tua juga lega, nyaman karena anak sudah bisa menemukan solusinya dan anak juga lega, sudah masalah itu sudah teratasi dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya kepada ibu-ibu yang sudah hadir, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ustazah Putri. Sebelumnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Zulia SPD yang telah membawakan materi tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita implementasikan nanti di kelas kita bersama anak-anak kita ini. Untuk saya, mohon maaf saya selalu buat segala kekurangan. Kita ambil bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari pemaparan Ibu Zulia, sarjana pendidikan. Saya sangat tertarik sekali ya dengan adanya budaya positif di sebuah lembaga, di sekolah, di kelas ataupun dimanapun. Karena dengan adanya budaya positif itu kita membangun kepercayaan diri juga ke anak-anak. Kemudian anak-anak juga tahu dengan peraturan-peraturan yang harus mereka sepakati ketika mereka berada di sebuah lingkungan. Kemudian dengan adanya tadi segitiga restitusi ya, jadi di situ disampaikan kita memang harus banyak belajar sabar untuk menghadapi, untuk membimbing gitu ya anak-anak kita agar mereka juga mengetahui dengan baik gitu apa yang sebenarnya sudah dilakukan. Kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran pun mereka juga belajar untuk untuk menyelesaikan sendiri. Yang menyelesaikan sendiri mungkin juga perlu bantuan kita, tetapi arahannya tetap jelas. Jadi anak-anak juga bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, ya, apa yang terjadi di sepanjang mereka bermain di sekolah, khususnya kalau di rumah mungkin juga orang tua bisa melakukan pendampingan, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan pun mereka juga tahu bagaimana ketika mereka menyelesaikan dari kesalahan yang diperbuat. Dan ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang positif, kita sebagai pendidik dan juga orang tua harus memberikan semacam reward, pujian agar apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu benar-benar bisa membuat mereka itu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Demikian testimoni dari saya, Ibu Irawati. Semoga dengan adanya program guru penggerak ini bisa memajukan lembaga pendidikan, khususnya di lembaga kami dan juga di lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita.